Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita, dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di kajian ini maupun amal-amal ibadah kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali bersama sebuah ibadah yang menjadi salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya. Allah akan buat dia belajar agama dan mengamalkan agama tersebut sehingga menjadi karakter bagi dia. Belajar dan mengamalkan adalah sebuah cermin bahwa Allah itu sayang sama kita dan ingin kebaikan untuk kita. Walaupun secara duniawi kita biasa-biasa saja, bahkan cenderung susah, tapi bukankah kekayaan bukan parameter kasih sayang? Bukankah omset atau kuatnya posisi kita secara dunia bukan sebuah bukti bahwa ada rasa cinta? Bukankah Fir'aun juga diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Qarun juga diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana bukankah Nabi Ayub diberikan rasa sakit yang lama oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jamaah yang Allah muliakan, kebaikan ada pada ilmu dan iman, ilmu yang bermanfaat. Dan bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan dan diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu agama. Saudaraku yang Allah muliakan, terlebih lagi ketika kita belajar bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melalui karya beliau, kitab beliau yang berjudul Riyadhus Shalihin. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang jangan pernah kita lewatkan selagi kita mampu. Karena kesempatan ini tidak diberikan kepada setiap orang. Buku ini adalah salah satu buku terbaik di dunia dan menempati ranking kedua dari penyebaran dan pengkajian, hanya kalah di bawah Al-Quranul Karim. Hadirin Allah muliakan, masih dengan hadis yang cukup panjang
dari Suhaib radhiyallahu taala anhu, bahwa ada anak muda yang diutus oleh sang raja mempelajari ilmu sihir. Lalu di tengah perjalanan ia bertemu ahli ibadah atau rahib. Lalu ia singgah dan ia terpukau dengan apa yang disampaikan oleh rahib atau ahli ibadah tersebut. Akhirnya setiap dia mau ke tukang sihir, dia mampir dan belajar dengan rahib atau ahli ibadah itu. Dan dia minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah berikan petunjuk bahwa ahli ibadah atau rahib itulah yang benar. Lalu ia terus belajar dan rahib mengatakan bahwa dia punya keutamaan yang lebih baik dari rahib tersebut, dan kemampuan dan keutamaan itu mengundang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gurunya ini memberikan syarat dan ketentuan, apabila ujian itu datang, jangan beritahu mereka tentang aku. Jangan beritahu mereka tentang aku. Maka kita tahu bersama bahwa anak muda ini selanjutnya mengobati orang, mendoakan orang-orang yang sakit, dan itu adalah jalan ia menyebarkan kebenaran dan dakwah. Dan banyak sekali yang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anak muda itu. Di antaranya seseorang yang sangat dekat dengan sang raja. Salah satu penasehatnya yang buta. Ia datang ke anak muda itu dengan membawa hadiah yang banyak banget dan mengatakan, kalau engkau sembuhkan aku akan kasih semua ini sebagai hadiah untukmu. Tapi anak muda ini tidak terpancing. Ia katakan, bukan aku yang menyembuhkan, ini Allah yang menyembuhkan. Kalau engkau beriman, aku akan doakan, dan insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan kepada kamu. Maka penasihat ini pun beriman dan dia doakan, dan subhanallah Allah sembuhkan. Maka dengan simpelnya atau dengan polosnya penasihat ini kembali bertemu ke raja, dan raja terkejut bahwa penasihatnya yang buta ini bisa melihat. Terus ditanya siapa yang menyembuhkan dan siapa mengembalikan penglihatannya, dan dengan kejujuran penasihat ini mengatakan Robbi, yang membalikan penglihatanku adalah Robku. Maka sang raja pun terkejut, engkau punya Rob selain diriku? Engkau punya pencipta, pemilik dan pengatur selain aku? Qala Rabbi wa Rabbukumullah, atau Rabbi wa Rabbuka Allah. Rabbi wa Rabbuka Allah. Wahai raja, Robku dan Rob kamu itu Allah. Kita ini sama-sama hamba Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulam. Maka penasihat ini ditangkap, disiksa, dan terus disiksa sampai akhirnya beliau buka mulut bahwa yang merubah keyakinan beliau itu anak muda yang tidak lain tidak bukan adalah pihak yang diutus oleh sang raja untuk belajar sihir. Jadi kalau bahasa kita sekarang, yang dikasih beasiswa dan diutus untuk belajar, tiba-tiba menyampaikan hal yang berbeda dari keinginan raja tersebut. Maka hadirin Allah muliakan, akhirnya dicarilah anak muda itu, lalu didatangkan ke istana dan ditanya oleh sang raja, "Ai bunai qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras wa taf'alu wa taf'al." Wahai anak muda, ilmu sihirmu tuh sudah tinggi ya, sudah sampai bisa menyembuhkan orang buta, orang sopak, dan penyakit-penyakit yang lain yang engkau lakukan selama ini. Dan anak muda ini kembali
berusaha tegar di atas al-haq. Ia katakan, inilah ashfi ahada, aku tidak pernah menyembuhkan siapapun, bukan aku yang menyembuhkan, innama yashfillahu ta'ala, tapi yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sihir, ini bukan ilmu yang dulu engkau perintahkan aku mempelajarinya, karena yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu, maka anak muda ini pun ditangkap dan dia disiksa, 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 disiksa dan terus disiksa. Ditanya, disuruh ngaku, siapa yang ajarkan kamu ini? Siapa yang ajarkan kamu ini? Siapa yang ajarkan kamu ini? Disiksa agar dia buka mulut. Hadirin yang Allah muliakan. Dan kita kembali sedikit ke belakang. Dia punya perjanjian dengan gurunya, sang rahib. Gurunya sudah wanti-wanti, jangan pernah ceritakan aku di hadapan siapapun. Jangan pernah engkau tunjukkan mereka kepada aku. Jika ujian itu datang. Dan saat itu, ujian itu datang. Karena dia disiksa. Dia disakiti. Dan dia diminta untuk buka mulut. Hadirin yang Allah muliakan, ini sebuah dilema. Apalagi ini anak muda baik. Dan ia juga anak muda yang cerdas. Dia tahu apa konsekuensinya kalau dia buka mulut. Gurunya akan ditangkap. Dan mungkin akan disiksa seperti dia. Sosok yang mengajarkan dia selama ini, yang memberikan hidayah irsyad, apakah dia tega menyerahkan nama gurunya tersebut? Tapi di waktu yang sama dia disiksa, 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 disiksa. Hadirin yang Allah muliakan. Akhirnya dia tidak kuasa menahan rasa sakit yang amat sangat itu. Dengan terpaksa ia menyebutkan dan menyerahkan nama gurunya itu. Hatta dalla ala rahib. Akhirnya disebutkan nama gurunya. Subhanallah. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia atau anak muda itu lemah dalam bersabar pada saat itu. Karena pedihnya rasa sakit siksaan. Padahal dia sudah terlibat perjanjian dengan gurunya. Saudaraku yang semoga Allah muliakan. Begitulah mungkin rasa lemah itu bisa terjadi di setiap orang. Kita bisa khilaf, kita bisa tergelincir. Bukankah Ammar bin Yasir pun mengalami hal yang sama? Dan Ammar bin Yasir sahabat Nabi SAW. Tapi begitu disiksa, beliau tidak kuasa menahan rasa sakit itu. Dan akhirnya mengucapkan kalimat kekufuran. Dan beliau pun menyesal luar biasa. Dan kita tahu, kita sempat pelajari bahwa
Dalam riwayat, Ammar bin Yasir udah nggak sadar lagi apa yang diucapkan, saking sakitnya, udah nggak bisa nahan gitu loh, sudah tidak bisa menahan karena disiksa itu luar biasa. Dan itu terjadi di dalam sejarah kita. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, mintalah selalu kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makom anak muda ini bukan makom sembarangan. Kemampuannya adalah kalau berdoa kepada Allah, Allah ijabah, Allah kabulkan. Ya, doakan orang yang buta untuk mendapatkan kembali penglihatannya, Allah kabulkan doanya. Ini bukan makom sembarangan, ini bukan level standar, ini level tinggi sekali. Tapi itulah manusia. Itulah manusia. Maka jangan pernah berpikir setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun sholat malam kita pada hari ini misalnya, sekuat apapun bacaan Al-Quran kita, sekuat apapun hafalan surat-surat kita, sesemangat apapun kita dalam menuntut ilmu dan kajian, jangan pernah lupa kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Jangan pernah lupakan hal tersebut. Jangan kepedean. Jangan mentang-mentang sudah lama ngaji, sudah nuntut ilmu, sudah banyak yang dihafal, lalu kita lupa bahwa hakikatnya kita lemah. Jangan berlagak seperti pahlawan kesiangan yang gampang mengklaim, bahkan minta ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik meminta ujian secara sadar maupun tidak sadar. Ya Allah, saya lebih baik sakit daripada seperti ini ya Allah. Kenapa Anda minta sakit? Minta keselamatan. Makanya kan doa yang diajarkan Nabi SAW apa? Is'alul afwa wal afiyah. Mintalah ampunan dan keselamatan. Jangan minta diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah minta hal-hal yang berat. Minta kemudahan dan minta keselamatan. Minta ampunan. Kalau anak muda ini dengan level yang sangat tinggi, itu akhirnya mengucapkan nama itu, lalu mungkinkah kita kepedean, sok-sokan? Doa kita aja belum. Ini anak muda sekali doa diijabah sama Allah, subhanallah. Doa diijabah. Doa lagi diijabah lagi. Kan itu. Bahkan dalam riwayat kan Nabi katakan wa yudawinna, riwayat ini di atas sebelumnya Nabi SAW mengatakan wa yudawin nas min sairil adwa. Ini anak muda ngobatin manusia dari penyakit apapun. Pokoknya mau penyakit apa ada. Kalau kita mungkin sekarang kanker lah, gagal ginjal lah, COVID, TB, autoimun, penyempitan pembuluh darah, penyumbatan. Itu sekali doa
dikabulkan sama Allah. Ini hal yang harus kita sadari jamaah sekalian. Jangan salah mengambil angle dalam hadis ini. Dan itu dijelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ajiz, lemah pada saat itu untuk bisa bertahan bersabar. Makanya kan kita harus terus maju, tapi jangan ngandelin diri. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat untuk Anda. Terus apa? Wasta'in billah, dan minta pertolongan sama Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Jangan lemah. Bertahan, tapi minta pertolongan sama Allah. Karena tidak mudah. Dan manusia itu lemah. Dan selalu minta keselamatan, minta keselamatan, minta keselamatan. Walaupun ujian adalah sebuah keniscayaan, jangan minta ujian. Atmosfer itu harus atmosfer seorang hamba jemaah, dimanapun kita berada. Hamba itu apa sih? Hamba itu lemah. Hamba itu nggak punya posisi tawar. Hamba itu nggak punya apapun. Hamba itu nggak punya kekuasaan, nggak punya harta. Hamba itu di bawah, rendah, kecil, kerdil, itu. Hamba itu bukan pahlawan. Jangan, oh ini saya, ini jasa-jasa saya, ini saya yang buat nih. Oh, diuji nanti omongan Anda. Rendahkan, rendahkan, rendahkan. Ini pelajaran. Selalu minta keselamatan, minta keselamatan. Dan kita berjuang itu untuk kebutuhan kita. Karena kita yang ingin bahagia. Kita yang ingin masuk surga. Kita yang ingin dapat nikmat kubur. Dan hadirin Allah muliakan. Dan kalau kita terjatuh, kita khilaf, bangkit lagi. Karena kesalahan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Termasuk orang-orang soleh dan punya kesolehan tingkat tinggi. Selama dia manusia, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari orang-orang yang selalu buat salah itu atau banyak buat salah itu adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Jadi sikapilah kesalahan secara proporsional. Tidak menggampangkan, tidak meremehkan, atau tidak didiamkan, tapi juga tidak putus asa dan tidak menganggap ini adalah akhir dari segalanya. Masih bisa bangkit. Lihat hadis ini nggak berhenti sampai di sini. Ceritanya nggak tamat sampai di sini. Oh, udah tamat, gagal, di-cut. Enggak. Masih ada kelanjutannya di sini. Semua orang bisa khilaf. Kita sudah belajar hadis Ka'ab bin Malik. Sekarang hadis anak muda ini. Semua bisa khilaf. Semua bisa tergelincir sehingga tidak komit. Maka kalau itu terjadi pada diri kita, bertobat kepada Allah. Bangkit lagi. Kalau itu terjadi pada sahabat kita, teman kita, dan kita tahu secara rekor beliau adalah orang yang baik dan soleh, kasih kesempatan lagi. Bahkan motivasi dan ajak dia bangkit lagi. Anak muda ini menyebutkan nama Rahib di hadapan raja dan pasukannya. Dan semua bisa menebak apa kelanjutan dari cerita ini.
Apa yang terjadi dengan rahib ahli ibadah itu? Faji'a birahib. Iya. Nabi SAW melanjutkan, maka mereka pun mencari rahib itu dan membawanya ke hadapan sang raja. Sudah tertebak. Ini bukan hal yang sulit untuk ditebak. Makanya anak muda ini tahu lah. Beliau cerdas, beliau hebat. Maka rahib dan gurunya itu didatangkan. Faqila lahu irji' an dinik. Lalu ditawarkan kepada dia, kembalilah ke agamamu. Apa maksud agamamu? Iya, agama kesyirikan itu. Yang jadi robnya rajanya tuh. Sebagaimana ucapan raja kepada penasehatnya yang awalnya buta tadi. Engkau punya rob selain aku? Nah itu. Jadi tawarkan irji' an dinik. Ayo kembali ke agama kamu. Maksudnya kamu harus ikut keyakinan kita, keyakinan kami, dan keyakinan itu penuh dengan kesyirikan. Fa'aba, dan rahib pun tidak mau. Enggak, saya tidak akan beranjak dari keyakinan saya. Fada'a bil minsyar, karena rahib itu tidak mau dan tetap enggan, tetap mengatakan tidak, maka dihadirkanlah sebuah gergaji di hadapan beliau. Allahu Akbar. Gergaji, jamaah. Ayo, kembali ke keyakinan kamu yang sebelumnya. Pindahlah, tinggalkan agama kamu itu. Tinggalkanlah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadapannya gergaji. Allahu Akbar. Jadi kalau di hadapan kita baru PHK, di hadapan kita baru neraca cash flow kita, di hadapan kita baru pembukuan yang berantakan itu gara-gara kondisi sekarang, di hadapan kita adalah harga saham kita yang anjlok, di hadapan kita bisnis kita yang tersendat, pembayaran yang tertunda, pihak-pihak yang harusnya membayarkan hak kita dari awal pandemi sampai sekarang nggak bayar-bayar, ada aja alasannya. Ya orang lagi susah sekarang. Kalau di hadapan kita hal-hal di atas, jawaban simpelnya, Anda kan belum berhadapan dengan gergaji. Umat-umat sebelum kita berhadapan dengan gergaji. Pindah? Enggak. Tinggalkan iman? Enggak. Enggak mau. Tinggalkan ibadah? Enggak. Kita baru berhadapan dengan SP atau pemecatan. Buka hijab kamu atau kamu saya pecat. Kenapa Anda buka hijab Anda? Baru dengar kata pecat, Anda belum disodorkan gergaji kan? Entertain klien kita, atau Anda saya mutasi atau dipecat. Kenapa Anda entertain dia dengan hal yang haram? Ya habis mutasi hadir. Bukan gergaji kan? Ini gergaji. Fawudi al-minsyaru fi mafriqi ra'sih. Lalu gergaji itu ditaruh di atas kepalanya. Waduh.
atas kepala. Subhanallah. Sekali lagi, kita baru kontrak di hadapan kita, baru pemecatan, baru tender, baru project. Kita harus minta pertolongan kepada Allah agar bisa sabar, jamaah. Apa yang kita pertaruhkan pada hari ini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang dulu. Dan rahib itu tetap mengatakan tidak, tidak. Tidak. Fasyaqqahu hatta waqa'a syaqqah. Subhanallah. Lalu raja itu benar-benar mengeksekusi si rahib tersebut. Beliau mulai digergaji dari atas kepala, terus wajah, leher, dada, perut, lalu badannya terbelah menjadi dua. Satu jatuh ke kanan, satu jatuh ke kiri. Subhanallah. Dan tidak mundur. Enggak. Dan gergaji, hadirin, dari kepala dan tengkorak kepala kita kan keras, jamaah, digergaji. Sampai terbelah jadi dua. Nas'allallahu al-afiyah. Tapi tetap enggan. Dan tidak disebutkan dalam riwayat beliau nyerang muridnya. Kamu nih, gara-gara kamu tahu, gak komit. Kan aku udah bilang jangan bawa namaku. Enggak ada. Enggak ada keterangan demikian. Orang-orang beriman berusaha untuk tidak menyalahkan orang, jamaah. Karena mereka tahu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan menimpa kita tidak akan meleset. Dan yang meleset nggak akan menimpa kita. Begitu kan Nabi SAW mendidik kita. Dan takdir Allah pasti yang terbaik buat kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi yang kalian anggap buruk itu yang terbaik buat kalian. Itu yang terbaik buat kalian. Surat Al-Baqarah 216. Dan akhirnya ahli ibadah ini wafat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu rahib tidak goyah, maka sang raja pun beralih ke penasehatnya. Makin datangkan penasehat itu, yang dulunya buta terus bisa melihat. Faqila lahu irji' an dinik. Oke, kembali kepada agamamu. Enggak mau. Kembali, enggak. Saya enggak mau. Kembali, enggak. Fawudi al-minsharu fi mafriqi ra'sihi. Lalu lagi-lagi gergaji
ditaruh di atas kepalanya. Gergaji jamaah. Lagi-lagi gergaji. Dan pada saat ini beliau tidak bergeming. Beliau nggak mundur. Fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syaqqah. Dan akhirnya eksekusi dilaksanakan lagi. Digergaji dari atas kepala sampai terbelah jadi dua. Jatuh ke kanan, jatuh ke kiri. Gila, orang terbelah jadi dua. Digergaji dari atas kepala, wajah, leher, dada, paru-paru dibelah. Terus perut sampai terbelah jadi dua. Dan penasehat pun wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, para ulama kita ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengingatkan kita pada sebuah ayat surat Al-An'am ayat 34, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik." Dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan oleh kaumnya. Fasabaru ala ma kudzibu wa udzu, dan mereka semua sabar atas perlakuan tersebut. Mereka sabar pada saat mereka didustakan, dan mereka sabar pada saat mereka disakiti. Wa udzu, mereka sabar. Ketika didustakan mereka sabar, ketika disakiti mereka sabar. Sampai kapan? Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Mereka sabar sampai datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh jamaah, para rasul tuh sabar, didustakan, mendapatkan hal yang gak nyaman. Sampai kapan? Sampai datang pertolongan Allah. Sering kita dengar, sampai kapan Ustaz? Sampai kapan Ustaz? Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan Allah. Dan ingat, sabar itu on track. Sabar di atas ketaatan, bukan pasif. Sabar dalam berjuang. Sabar dalam mengatakan tidak pada maksiat dan tidak keluar jalur. Dan sabar mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ketika kita berada di jalan yang hak itu, di siratal mustaqim. Musibah, ujian, bencana, itu sabar jemaah. Sebagaimana yang kita sudah bahas berkali-kali. Nah, jangan keluar. Sampai kapan? Saya udah capek, sudah lelah. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami, kata Allah. Udah datang pertolongannya belum? Belum. Oke, sabar terus. Udah datang belum? Sabar lagi. Ini udah 3 tahun Ustaz, udah datang belum? Sabar. Allah kan nggak bilang sabar sampai 3 tahun ya Ustaz, tapi ini udah 10 tahun. Emangnya ada ayat suruh sabar sampai 10 tahun? Hatta atahum nasruna. Ya udah, lanjut terus. Aku pikir habis hijrah ekonomi aku langsung melonjak. Ini udah tahun ke-12 Ustadz, masih tetap miskin aja. Dulu tuh aku kemana-mana pakai bisnis kelas.
Sekarang beli tiket pesawat ekonomi aja nggak mampu. Sampai kapan? Ini udah berapa lama? 12 tahun. Sampai datang pertolongan Allah. Hatta atahu nasruna. Dan Allah yang paling tahu terbaik untuk kita. Allah bukan menyiksa kita, enggak. Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Dan kalau kita benar-benar sabar, kita akan menikmati, bukan kita akan tersiksa. Kita akan tenang. Lihat rahib, lihat ahli ibadah tersebut. Tegas aja udah. Nggak panik, nggak nyalain yang lain, nggak nyalain muridnya. Dasar murid durhaka kamu. Udah aku bilang, nggak ada tuh riwayat menyatakan demikian. Sepengetahuan kami. Wal ilmu indallah. Sabar dulu. Dan Allah janjikan wala mubaddila li kalimatillah. Dan kalimat-kalimat Allah itu tidak ada perubahan. Tidak ada yang merubahnya. Tidak ada yang merubahnya. Tidak ada yang merubahnya. Artinya, garansi Allah akan tolong mereka di dunia dan di akhirat. Allah akan tolong hamba-hambanya yang beriman di dunia maupun di akhirat. Itu tidak akan pernah berubah. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Tidak akan berubah. Nggak akan berubah. Pasti ditolong sama Allah. Pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 171, 172, 173, dan telah datang atau telah hadir dari dulu ketetapan kami kepada hamba-hamba kami yang kami utus. Jadi ini ketentuan dan ketetapan dari dulu, kata Allah. Innahum lahumul mansurun. Mereka itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Innahum lahumul mansurun. Mereka pasti ditolong dan pasukan kami pasti yang akan menang. Itu ketetapan dari dulu, kata Allah. Bukan baru-baru ini, udah dari dulu. Dan itu yang terjadi sepanjang sejarah. Makanya wala mubaddila li kalimatillah. Makanya di ayat yang tadi di surat Al-An'am sebelumnya, nggak ada perubahan, tidak ada perubahan. Tinggal masalah timing aja. Nah, masalah timingnya Allah yang tahu mana yang terbaik buat kita. Tapi kalau ditolong, pasti Allah tolong. Pasti. Innahum lahumul mansurun. Makanya ada inna untuk penekanan, ada lam taukid untuk penekanan lagi. Jadi bentuk kalimatnya aja dalam surat As-Saffat itu benar-benar kalimat penekanan. Karena pasti ditolong. Pasti ditolong. Makanya suruh sabar. Sampai kapan? Sampai datang pertolongan. Tahan aja dulu. Jadi suruh tahan diri sampai kapan? Sampai datang pertolongan. Jadi jangan pernah, aduh gue udah gak tahan lagi nih. Gue udah gak bisa. Itu orang gagal tuh. Itu orang gagal. Sampai datang pertolongan. Sampai datang pertolongan.
dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh rahib. Beliau tahan dirinya. Beliau tahan untuk tidak marah, untuk tidak emosi, untuk tidak, semua beliau tahan. Loh kok mati juga Pak Ustadz? Kan gitu poinnya. Kenapa mati juga? Hadirin, bukankah mati syahid itu sebuah pertolongan? Itu pertolongan. Wong kita semua pasti mati kok. Pertolongan itu kan akan menjaga kita bagaimana agar kita matinya husnul khotimah. Itu husnul khotimah kan pertolongan. Jangan salah paham saat membaca dan memahami tentang konsep pertolongan. Kalau nggak ditolong oleh Allah, maka su'ul khotimah. Dan husnul khotimah itu sebaik-baik pertolongan. Apa artinya? Semua proyek bisnis kita lancar, ditolong. Omset besar, tapi nggak dapat husnul khotimah. Apa artinya itu semua? Nggak ada artinya. Itu sebaik-baik pertolongan husnul khotimah. Wafat di atas iman, di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, di atas keyakinan hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, apa yang kita hadapi sekarang nggak ada apa-apanya dibanding yang dihadapi oleh orang-orang terdahulu. Mereka sudah berhadapan dengan gergaji dan mereka sabar, dan itulah yang terjadi dan dialami oleh para rasul dan nabi. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan Allah. Dan itu ketentuan dari dulu, pasti akan ditolong, pasti akan ditolong. Ini semua tentang masalah waktu atau timing. Makanya kan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200 itu apa? Isbiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, sabar dan kuat-kuatan nafas kesabaran. Panjang-panjangan nafas kesabaran. Pertolongan itu pasti. Tinggal nafas kita sampai nggak ke pertolongan tersebut. Dan sampai atau enggaknya bukan tentang kemampuan kita, tapi tentang kemauan kita. Mau nggak berjuang? Kalau kemampuan pasti bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Hadirin yang Allah muliakan, sabar. Sampai kapan? Sampai datang pertolongan Allah. Bukan mundur, bukan balik kanan, bukan kembali lagi ke dunia kita yang penuh dengan kemaksiatan, bukan menghilang dari orang-orang soleh, dari sahabat-sahabat kita yang berusaha bertakwa kepada Allah, bukan minder, aku udah kotor dari dosa, aku malu, udah aku menghindar aja dari sahabat-sahabatku yang soleh atau soleha. Loh, bukan begitu. Salah tuh biasa, taubat, bangkit, lalu sabar lagi dalam berjuang. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan,
maka yang tersisa tinggal anak muda itu lagi. Guru dan rahib sudah wafat, penasehat sudah wafat, yang tersisa tinggal anak muda. Apa yang akan dihadapi oleh beliau, jamaah? Apakah anak muda ini akan berhadapan dengan gergaji kembali? Atau ada rencana khusus dari sang raja buat anak muda itu? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.